Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Senin dalam Oktav Paskah. Kita kemarin merayakan Hari Raya Paskah dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan, dan semoga kebangkitan Tuhan juga membangkitkan semangat kita, hidup beriman kita semua. Hari ini kita bersama-sama bertemu kembali dalam Rema yang saya beri tema tetap usahakan kesatuan supaya kita tetap hidup. Inspirasi yang saya ambil dari Injil hari ini, Senin tanggal 6 April 2026. Dikisahkan di sana beberapa perempuan setelah datang mengunjungi makam Yesus, kemudian mereka bergegas untuk bertemu dengan para murid yang lain untuk memberitahukan kabar yang menggemparkan. Yesus tidak ada di sana di dalam makam. Yesus sudah bangkit dan itu yang akan mereka wartakan. Tetapi dalam hati mereka diliputi macam-macam perasaan. Ada rasa takut, ada rasa sukacita bercampur aduk menjadi satu. Takut tentu saja karena peristiwa-peristiwa yang menimpa Yesus yang akhirnya berakhir di kayu salib, itu tentu saja membuat mereka takut. Tetapi sukacita juga ada di dalam hati mereka. Karena apa? Karena mereka menyaksikan Yesus yang sudah bangkit seperti yang pernah disampaikan ketika Yesus masih ada bersama-sama mereka. Sahabat Rema yang terkasih, dalam rekoleksi para imam Keuskupan Agung Semarang menjelang Hari Raya Paskah kemarin, dibahas sebuah pokok bahasan yang menarik. Bagaimana Yudas Iskariot, kemudian tokoh yang lain Petrus, kemudian tokoh orang murid Yesus yang dikasihani itu dibandingkan satu dengan yang lain. Yang menarik adalah bahwa para murid, orang-orang yang terdekat dengan Yesus itu disebut oleh Romo Indra Sanjaya itu sebagai orang-orang gagal. Orang-orang gagal. Semuanya para murid itu adalah orang-orang gagal. Tetapi apa yang membedakan antara di satu sisi Yudas Iskariot dengan di sisi lain Petrus dan teman-temannya? Perbedaan antara keduanya adalah soal kebersatuan dengan Yesus. Yudas Iskariot memisahkan diri dari kesatuan itu dengan Yesus dan para murid yang lain. Lalu akhirnya kita bisa melihat, mengetahui sendiri. Sedangkan Petrus, murid yang lain dan juga murid-murid yang lainnya itu tetap menjaga kesatuan dengan Yesus. Dan akhirnya mereka tetap selamat. Seperti kita lihat dari sebuah pohon. Pohon itu ada pokoknya, pohonnya, kemudian ada ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Ketika ranting-ranting itu masih berada menyatu dengan pohonnya, maka dia tetap hidup. Tetapi begitu pohon itu memisahkan diri, terpisah dari pohon itu, maka dia tidak mendapat asupan lagi makanan, lalu dia otomatis akan mati. Maka sahabat Rema yang terkasih, mari kita jaga kesatuan kita dengan pokok iman kita, yaitu Yesus sendiri. Dan biarlah iman kita tetap hidup. Mungkin bersatu dengan pohon tidak menghilangkan angin yang datang bertubi-tubi menggoyangkan pohon itu, tetapi jaminan dari Yesus, barang siapa bersatu dengan aku, ia akan tetap hidup. Mari kita mengusahakan kesatuan itu dengan macam-macam olah rohani kita, membaca kitab suci,
mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, dan lain sebagainya. Dan biarkan iman kita, hati kita, hidup kita tetap tumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah. Semoga keluarga kudus mendoakan kita semua, dan juga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.